perawatan jenazahnya yaitu memandikan. Monggo dipersilakan mempersiapkan baknya. Nggih, baknya satu, monggo ditaruh di atas dulu. Nggih. Satu-satu dulu. Nah, yang satu ini adalah air bersih, ya, tidak campuran apa-apa. Oke, kalau ibu-ibu memandikan jenazah yang bukan saudara kita, yang bukan Aisyah, mungkin di situ ada kembang, ibu tidak usah menolak. Kalau memang mereka saudara kita itu punya ini ada kembangnya, ibu diam aja. Tapi nanti ibu ketika memandikan kembangnya jangan diikutkan. Nanti kalau bu kembangnya kok tidak diikutkan, bu nanti nyumbat itu loh bu, kalau nyumbat kan kasihan, tidak bersih-bersih, nanti kasihan jenazahnya, gitu aja. Ya. Kemudian yang kedua, ini bercampur dengan bidara, daun bidara. Nah ini bu daun bidara seperti ini. Nah seperti ini, ada durinya, oke. Seperti ini diambil daunnya, kemudian di blender. Ya, di blender kemudian disaring, dicampurkan dengan air yang bercampur yang kedua yaitu air bercampur bidara. Kemudian yang ketiga, sebenarnya yang ketiga tidak perlu besar-besar, mungkin baskom kecil tidak apa-apa. Ini bercampur dengan kapur barus. Kapur barus ini ditumbuk dulu, kemudian diayak. Ya, diayak gitu ya. Diayak, dihaluskan. Nah, nanti yang ayakan itu yang halus itu kita taruh di kapas, di mana itu? Di kain kafan. Kemudian yang agak besar-besar itu yang masih brongkol-brongkol itu ditumbuk lagi kemudian dimasukkan ke sini. Jadi kapur barusnya tidak bisa biar menep dulu. Jadi nanti yang diambil itu adalah air beningnya saja, air bening kapur barusnya aja. Itu gitu. Jadi pakai daun bidara, kemudian yang ini pakai kapur barus. Ngaten ini sampun disiapkan. Nah, sampun disiapkan, maka ibu-ibu bagaimana kita ini memandikan jenazah? Maka nanti ada 3 orang ya Bu, ada jenazahnya Bu di sini. Yang jadi jenazah siapa? Nah, ini kita taruh di bawah nggih. Nah, ini sebelah sini semua nggih. Nah, ini anggap saja ini sudah tidak apa-apa dipakai. Iya. Nggih. Ya jangan air semua Bu, nanti ngepel masjidnya nggih. Monggo Ibu. Monggo Ibu bisa ini. Nah, ini sebenarnya ibu-ibu nanti kalau kita ada 2 kelompok ya, jadi yang satu memandikan, yang satu menata kafan. Tapi tidak apa-apa, kain kafannya nanti aja kita split dulu. Nah, ya jenazahnya ini Bu, pakaiannya ini kan masih utuh, sudah kebu. Nah, jadi ibu jenazah ini jangan ditelanjangi, ya. Ini pakai penutup. Ditutup sama kain. Nyun sewu. Nah, setelah ini, ini kemudian pakaiannya ini dilepas Bu, dilepas. Jadi digunting saja. Meskipun kainnya mahal, meskipun waduh ibu kain oleh teko luar negeri opo emane-mane. Enggak apa-apa, digunting saja. Ya. Digunting kemudian ditaruh di kresek di sini. Di sini disediakan kresek besar untuk tempat kotoran nggih. Nah, ini sudah anggap saja sudah dilepas nggih Bu nggih bajunya. Nah, bagaimana cara memandikannya? Yang pertama, ini saya nanti kalau Ibu belajar di sini biar ini ya, biar urut gitu nggih, saya bacakan. Yaitu niat karena Allah. Kita sudah niat memandikan nggih, kemudian membalut jenazah dengan kain. Ini sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya yaitu melepaskan perhiasan. Ibu dengan perhiasan. Nah, perhiasannya dilepaskan semua, Bu. Jadi jangan sampai ada kejadian ternyata ibunya itu masih pakai gelang, kalung, dan cincin, dan anting-anting semuanya ternyata dibawa ke kubur sama anaknya digali lagi untuk diambil. Jangan sampai itu terjadi.
Jadi diambil semua perhiasan termasuk ini jika memungkinkan gigi palsu. Ya, jadi ibu kalau punya gigi palsu bilang ke anaknya ya, suatu saat ibu sakit anaknya bisa mengambil gigi palsunya itu supaya ketika kalau sudah begini kan susah kan Bu. Tapi kalau susah kan nggak perlu dipaksakan. Tapi kan berarti membawa benda lain. Kalau pas pakai susuk maka harus dikeluarkan dulu dengan daun kelor. Ya, itu. Kemudian setelah itu, setelah di semua, kemudian membersihkan rongga mulut. Ini belum dimandikan Bu. Jadi rongga mulutnya ini dibersihkan pakai kapas. Nah, gini aja. Nah, jadi dibersihkan seperti ini Bu, ngapunten Ibu. Nah, dibersihkan. Rongga mulutnya itu mungkin habis makan dan sebagainya itu harus diambil. Ya, Lubuk mau makan tapi kalau sudah begini nggak usah, nggak boleh dipaksakan Bu. Jadi kalau mulutnya itu sudah rapat nggak usah dipaksakan, nggak apa-apa. Berarti mungkin di dalam itu sudah bersih. Ya, jadi cukup dibersihkan yang ini, kemudian matanya, ketek-keteknya itu kalau ada dibersihkan, meskipun tidak ada tetap dibersihkan. Ini dikasih air dulu, kalau nggak dikasih air sakit Bu nanti. Kemudian hidung ada cotton bud. Oh, enggak ada. Sebentar di tas saya itu ada cotton bud. Nyun sewu tas merah. Nyun sewu. Bu Irsat. Nyun sewu. Ini tadi saya juga membawa. Sebentar. Nah, atau gagang suruh bisa Bu. Gagang suruh atau cotton bud. Sekarang kan banyak orang menanam suruh ya. Boleh suruh merah, boleh suruh hijau, enggak apa-apa. Temurus, gak temurus ya sama aja, enggak apa-apa. Ya diambil gagangnya, kemudian dibersihkan. Nah, kemudian yang dibersihkan. Tapi saya ya sungkan. Nanti takutnya wahim ya. Jadi masuk ini dibersihkan. Kemudian telinganya juga dibersihkan ya. Sambil pakai kapas gini kemudian dibersihkan. Telinga, kemudian setelah itu perhiasan sudah ya, dibersihkan rongga mulut kukunya. Jadi nanti ada yang sebelah situ, ini kan belum dimandikan, masih dibersihkan. Nah ini kita ambil tangannya begini. Nah ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sini. Nggak boleh, jangan dipotong Bu, dibersihkan aja. Ya. Jadi dibersihkan. Makanya ibu-ibu kita itu disunahkan memotong kuku itu hari Jumat. Saya kira kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kalau hari Jumat itu kita itu insya Allah sudah bersih. Nah ini dibersihkan Bu, sama gini. Soalnya saya pernah lihat itu dipotong kukunya. Ya sebaiknya jangan Bu, ya dibersihkan aja. Sudah nggih. Nah ini yang kiri sudah, dianggapnya aja yang kiri sudah nggih. Kemudian rambutnya dikeramasi. Ada yang keramasi, kemudian ada yang membersihkan kakinya, sudah ini sudah kotoran-kotoran, kemudian diangkat sedikit, sambil ditekan-tekan perutnya, kemudian nanti anaknya atau mungkin kalau anaknya tidak ada ya terpaksa kita ya Bu ya dibersihkan gini, tapi nggak boleh dibuka. Ya, enggak boleh. Iya, harus tetap dirogoh saja, Bu. Ya. Terus dilihat masih kuning. Kalau masih kuning dibuang, ganti lagi, kapas lagi, dilihat lagi sampai dalam Bu, agak-agak dalam gitu ya. Jadi enggak boleh luarnya saja. Ya. Kemudian kan tadi ini kan itu mungkin sudah keluar ya, Bu ya. Makanya Ibu kalau orang itu sudah sakit tidak mau makannya udah enggak usah dipaksa. Karena memang Allah itu membersihkan perutnya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti masih kuning lagi dibuang sampai bersih tidak ada kuning sama sekali. Ketika kita membersihkan pakai tangan kiri semua. Iya, pakai tangan kiri. Ketika kita ini pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Kan membersihkan kotoran kan pakai tangan kiri. Tapi kecuali kalau yang apa? Ya ini yang untuk cawi.
Nggak apa-apa, boleh. Cuman kadang-kadang itu enggak enak Bu pakai sarung tangan itu. Iya, rasanya itu enggak, iya gitu. Tapi nggak apa-apa pakai sarung tangan juga, tapi tetap pakai kapas. Tetap pakai kapas. Karena apa? Karena kotoran nanti bisa nempel di kapas. Jadi sebaiknya itu pakai kapas, tidak pakai waslap. Kalau waslap itu kan nanti kotorannya masih kotor lagi. Tapi kalau kapas kan dibuang kemudian ya. Jadi di sini disediani ini. Setelah itu kemudian sampun ini sudah di kemudian sekarang disiram sama air yang tadi ya, yang bersih. Ini tadi kan pakai air yang bersih semua kan ini tadi. Ini masih disiram sembarangan Bu. Jadi sebelum dibersihkan semuanya tadi itu kan disiram sembarangan. Nah kemudian sambil membersihkan ini tadi itu sambil disiram Bu. Ya sambil ada yang nyiram, ada yang memandikan, ada yang membersihkan. Termasuk tadi membersihkan rambut. Ini ada yang nyiram kan, makanya iya ada gitu. Di atas, iya di atas saja. Tapi kalau sulit menembus air, diginikan juga enggak apa-apa. Pokoknya kita enggak boleh begini. Ya, jadi hanya kita enggak boleh melihat auratnya. Ya, gitu Bu. Bersihkan semuanya, kaki-kaki juga sudah. Nah, kemudian tadi kotorannya sudah, kemudian kita miringkan. Kita miringkan ke kiri karena yang dibersihkan adalah yang kanan. Jadi ini sudah mulai disabun dan dikeramasi nggih. Tadi kan sudah dibersihkan ya. Jadi saya ulang lagi nggih. Jadi dibasahi dulu. Saya dibasahi, kemudian ada yang membersihkan kepalanya, telinga, hidung, mulut, kuku-kuku baik tangan maupun kaki. Kemudian setelah itu kita sabun. Ada yang ngeramasi, disabun sambil ini juga dibersihkan tadi ya, sabun. Nah, ini dengan air yang tidak pakai hitungan. Pokoknya sampai bersih Bu. Nah, ini sudah bersih, dimiringkan ke kiri sini ya. Berarti ini miring. Nah, miring ini sambil kita juga membersihkan lagi. Nah, gini Bu, dirokok gini sampai bersih. Ada yang nyiram dari sana, ada yang nyiram, ada yang membersihkan. Nah, setelah itu kemudian dimiringkan ke kanan untuk dibersihkan yang kiri. Nah, gini, kemudian digosok-gosok gini. Nah, ini juga dibersihkan begini. Ada yang nyiram, ada yang ini gitu, Nah, sampun. Nah, ini sudah bersih semua. Ini sudah. Nah, sampun bersih semua. Ini kotorannya juga sudah hilang semua. Disiram, dibersihkan. Untuk membersihkan sabun-sabunnya tadi nggih Bu sudah peret semua, Sekarang karena sudah peret semua, kita ganti dengan yang pakai daun bidara. Nah, ini baru kita pakai hitungan. Monggo ada yang nyiram, saya yang mulai menghitung. Jadi nyiramnya bisa gabung Bu. Ada yang sebelah sini, ditaruh di sana aja Bu. Monggo 2 gayung Bu. Nih, yang sewu. Nah, ini yang ada Ibu di sana enggak apa-apa. Di sana, jadi nanti Ibu nyambung, Ibu di sana aja. Nah, Bu itu taruh di bawah aja. Nah, Ibu pura-pura nih. Jadi nanti Ibu sampai di sini kemudian disambung, itu baru hitungan 1 nggih. Dari atas ke bawah hitungannya 1. Jadi bukan gayungnya yang dihitung, tapi siramannya. Nah, monggo sekarang kita hitung dengan air bidara monggo dari atas. Nah, ini kan anggota wudhu kan Bu. Nah, ini kanan dulu. Ibu ngikuti saya, ngikuti tangan saya. Nah, ini sampai ya, Nah, terus nah, ini saya sampai sini Bu. Nah, mandikan terus, terus monggo jenengan nyambung. Sini Bu. Saya harus begini terus. Nah, mengikuti tangan saya gini. Nah, ini baru 1. Jadi ini berarti kan kita sudah mendahulukan yang kanan dulu kan Bu ya. Nah, dari atas lagi. Ganjil ya Bu ya. Nah, Ibu miring sini, tak miringkan lagi ke sini. Ngapunten nggih Bu.
Gini Bu, terus disiram nggih. Nah, terus lanjut Ibu, dilanjutkan ngikuti tangan saya nggih. Terus sampai ke bawah. Nah, ini diulang sampai 5, minimal 3, 5 tergantung ya Bu ya, tergantung orangnya. Ya, jadi bisa 3, bisa 5, bisa 7. Jadi ya, tapi untuk yang ini digenapkan dulu. Ini genap. Jadi kita ngitungnya 2, 4, 6. Ya, jadi kita 2, 4, 6, nanti yang terakhir kapur barus itu yang ganjili. Ya. Jadi untuk ini kita siram dengan genap. Nah, kemudian nanti kita pakai kapur barus. Anggap saja ini kapur barusnya udah disiapkan situ ya Bu ya, biar enggak oyong. Nah, kapur barus sekarang ini dianggap sudah 3 kali nggih. Sudah bersih ya Bu? Sudah. Monggo. Tadi kan 2 kali. Iya. Ya, 2 kali kan? Ya, anggap aja 2 kali. Nah, sekarang kita ganjili dengan ya, nggih, monggo. Ini sekarang kapur barus dari atas. Terakhir. Nggih, niki terakhir. Kapur barus jangan diikutkan kapur barusnya nggih, Bu. Dinepno. Nggih, airnya saja. Monggo disiram terus, Bu. Nah, monggo dilanjut. Ya, sampai sini sampul. 3 kali kan katanya 2, 5, 7. Iya, jadi makanya kan ini 3, minimal 3. 3 itu digenapi dulu 2 kan Bu. Yang satu kan ini jadi 3. Yang satu kapur barus. Iya, jadi kapur barus satu mulai sini sampai sini. Yang kapur barus hitungan ganjil. Iya. Iya, jadi kapur barus ini terakhir untuk ganjili. Yang hitungan ganjil. Iya, nggih. Jadi yang genap itu Pakai bidara, ya pakai bidara bisa 2, bisa 4, bisa 6. Oh iya. Tutup sama. Iya, ya 1 kali. Bidara itu 2, 4 atau 6. Penutup P1. Umpamanya nggak ada bidaranya, kalau memandikan nggak apa-apa. Ya pakai ini aja tadi air biasa tadi itu, tapi dihitungnya genap lagi. Kalau yang pertama membersihkan nggak usah dihitung dulu, nggak usah dihitung dulu. Setelah bersih baru kita. Nah, ini makanya kan di siram anggota wudhu dulu kan muka, tangan, ini kan kanan lah. Ini kan ini juga sudah termasuk. Nah kalau sudah selesai nggak usah diwudhui lagi, itu, nggih. Nggak usah wudhu karena sudah Sebentar. Nggih. Bidara kan 2 kali. Nggih. Dari atas ke bawah. Iya. 2 kali. Nggih. Terus gitu katanya sampai 4 sampai 6. Tergantung. Iya, jadi kalau masih ini kok ge anu yo, ge licin, disiram lagi. Nah, itu sekali aja. Terakhir. Iya, terakhir kapur barus. Mamanya buka tuh kapur barusnya nggak apa-apa ya sedikit. Nggak apa-apa. Makanya kan ada ini Bu, ada jaritnya di atas ini kan supaya Pak enggak kena. Iya. Kapur barus 1 kali. Nggih. Kapur barus terakhir. Nggih, terakhir kapur barus 1 kali untuk ganjili ini, untuk ganjili siraman. Kan 2 orang 4 boleh. Iya, enggak boleh 3 gitu loh. Jadi kalau nambah ya harus ditambah genap. Masih kurang bersih. Nggih, dikira kurang bersih, maka kok 2 kurang bersih, maka Ibu nyiram lagi 2 kali. Nah, kemudian nanti yang terakhir kapur barus begitu. Nggih. Nah, dari sini bagaimana Bu, sudah paham? Saya tadi 2 kali kurang bersih. Ditambah 2 kali lagi. Kapur barus itu belum nantinya. Setelah bersih. Ya, setelah bersih semua siraman terakhir kapur barus 1 kali saja. Kalau 2 kali udah 2 kali terus 2 kali masih kurang bersih. Boleh 2 kali lagi, boleh. Iya. Nanti yang ganjil kapur barus. Nggih, ngaten. Mandikan tuh sak. Kalau mandikan kan kita masih kurang bersih. Nggih, kan sebelum ada air sebelum air bidara itu kan kita sudah membersihkan Bu, sudah membersihkan semua. Kemudian baru kita siram dengan air yang bercampur bidara. Nah, itu nanti kok kita ikut jelicin yo. Nah, dibaleni lagi 2 kali lagi biar genep. Kemudian nanti baru terakhir kapur barus. Oke, monggo dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Kenapa? Kain apa itu loh?
daun bidaranya enggak ada. Ya enggak pakai enggak apa-apa. Ya berarti air bersih tadi saja. Jadi setelah dibersihkan semua maka dimulai dihitung. Terus umpamanya ada orang yang minta pakai bunga biasanya kan. Nah, tadi saya sampaikan kalau ada orang pakai bunga, bunganya jangan diikutkan ke jenazah. Airnya saja. Jadi Ibu apa ya, istilah disilakno. Disilakno itu kan banyak gitu, disilakno gini-gini. Iya, diambil airnya saja. Ya, disisihkan kemudian diambil airnya saja. Nanti kalau keluarganya, "Bu, kok kembangnya gak ada nanti itu nyumbat di situ loh, kasihan. Yang penting kan bisa memberi harum di situ." Gitu aja. Soalnya kalau kita tolak, Bu, mereka juga marah. Ya, tersinggung, ya. Ya. Iya, kok. Iya, masalahnya pernah saya itu kan gitu. Pernah mandikan. Kok kano kembangi? Gitu kan ada saudaranya itu. Kok nggak kayak kembang banyu nih? Bu, mau Bu saya nah gitu. Itu kan raut wajahnya kan sudah beda kan Bu, dan kami sendiri yang merawat kan merasa juga, waduh orang ini kecewa ini ya, gitu kan. Tapi akhirnya juga saya jelaskan, akhirnya alhamdulillah menerima. Kan tidak semua orang dijelaskan itu mau menerima. Jadi ya udah nggak apa-apa kasih aja, tapi nanti ketika orangnya itu, loh kok nggak dikatakan, Bu maaf nanti kalau itu bisa menyumbat, yang penting itu kan airnya sudah ada kembangnya, gitu aja. Kan tujuannya itu katanya untuk, padahal nggak ngefek loh Bu ya kembangnya itu. Nggih. Dalam pemandian itu apa ada doa khusus? Nggak ada. Ya hanya niat ikhlas tadi aja. Nggih. Sampun untuk memandikan. Ibu istirahat dulu. Lah, ini katakan kain lembaran nggih. Nah, itu kita ukur ke jenazahnya, mamanya jenazahnya segini. Nah, maka dilebihkan 2. Jadi 2 kilan, yang ke atas juga 2 kilan dari panjang jenazah. Nah, kemudian untuk bikin jubahnya itu diukur dari pundak sampai ke kaki. Sampai kaki. Terus nanti dibuat 2 kan? Terus dipotong tengahnya jadi buat jubah. Nggih. Kemudian untuk baju kurung dari pundak sampai ke lutut. Nggih. Nggih. Kemudian sisanya nanti untuk jaritnya. Nggih, jaritnya itu ya mulai ya secukupnya kain itu. Kalau 1,5 ya harus dipotong. Nggih. Jadi cukup untuk jaritan ini muter gini aja. Nggih. Nggih, monggo. Kalau tergantung besar Lebar. Nggih. Kalau lebar kain 1,5 itu cukup 1 lembar cukup. Cukup insya Allah. Iya. nggak usah nyambung ya? Iya, nggak usah nyambung. Tapi kalau kainnya, yang kain kafan biasanya rata-rata kan cuma 90. Nah, kalau ini, kalau tidak dijahit bisa ditumpuk. Dan kalau dijahit ini kan bisa diambil separuh Bu, bisa diambil separuh gini, ini cukup untuk ini. Yang separuh ini nanti dipakai untuk tali umpamanya begitu bisa. Ya, bisa. Yang kalau yang lebar 90 disambung. Ya, disambung. Disambung itu dijahit apa di? Boleh ditelusuri, boleh dijahit, boleh ditumpuk saja. Nggih. Ya, nggih. Ya, biasanya saya telusuri Bu. Iya. Soalnya apalagi kalau orang itu gemuk, itu kalau nanti gerak-gerak itu takut ya brodoli gitu loh Bu. Saya biasanya telusuri Bu. Jadi ibu-ibu yang lain itu bisa bingung ngeronce kembang. Ayo ibu-ibu yang kelompok saya suruh telusuri. Pokoknya itu dari ini sampai kaki. Iya, jubah sampai kaki, tapi kalau baju kurung sampai lutut.
ibu-ibu memang kita itu memang sedianya harus bersedia sendiri-sendiri sebenarnya ya Bu ya. Kenapa kita itu kalau hari raya itu kita selalu menyiapkan pakaian baru, ya toh. Tapi kita yang yang sudah mau ndak mau kapanpun kita juga akan menghadap kepada Allah ya. Kalau saya biasanya siap Bu, satu. Jadi anak-anak saya itu juga saya kasih tahu. Jaritnya itu berapa meter? Anu aja cukup untuk ini aja ya, seusia. Kalau gemuk ya satu ya. Iya, sesuai dengan kebutuhan aja Bu. Oke. Sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi kalau kainnya kan 90 cm kan tinggal mengukur ininya aja. Tapi kalau 1,5 ibu ngukurnya dari atas ke bawah, dari sini sampai kaki. Gitu nggih. Tadi yang bungkusnya kok nggak pakai cendana terus. Loh, iya lupa Bu, ada yang lupa Bu. Ibu tidak mengingatkan. Tadi tidak ada minyak wangi. Ya, ngapunten ibu-ibu. Sekarang saya beritahu tadi ada yang lupa bahwasanya sebelum ditutup kain kafan seperti orang ikhram. Jadi badannya itu dilumuri minyak wangi. Jadi ini tadi sudah saya bawakan Bu, kok isok lali toh. Nah, jadi gini, nyun sewu jenengan naik lagi tidak apa-apa. Apa? Oh, badannya bukan di kainnya. Bukan di kainnya. Iya. Iya, jadi tadi itu kan ditutup, nyun sewu. Tadi kan ditutup ini ya. Anggap saja ini nggak pakai baju ya. Anggap saja ini nggak pakai. Ini habis mandi ya, ngapunten. Saya ulangi lagi. Nyun sewu. Nah, ini saya ulangi lagi. Nanti disetting nggih Pak Heru nggih. Nah, ini sebelum dikasihkan kafan, ya. Ini di ini ngapunten nggih, enggak apa-apa ya Bu ya, baunya gini mau. Nih yang tidak ada alkoholnya Bu ya. Nah, kemudian ini dilapis semua sampai ke belakang nggih, sampai kaki semua dilumuri. Pakai tangan ya. Halus. Ya, pelan-pelan Bu. Harus menggosoknya harus halus-halus. Iya. Iya. Jadi nggak dicurut-curut Enggak, kainnya. betul. Biasanya kan gitu. Ya, itu kan membuat kainnya nanti bercak-bercak Bu. Nah, sudah. Kenapa enggak usah? Enggak usah mukanya Bu. Enggak usah. Enggak, jadi cuman leher-lehernya sini. Ini sampai ke bawah, ini kita lumuri minyak wangi. Kemudian yang tadi kain kafan itu Bu, kalau ada ada bubuk cendana, dikasih bubuk cendana sama kapur barus yang tadi sudah diayak. Nah, itu di ini aja Bu, di lapisan yang pertama saja. Jangan yang di dalam, nanti kena tubuh itu panas. Iya. Ditaruh yang pertama. Ini kok ketinggian. Iya, ngapunten matur suwun diingatkan. Ya, jadi di lapis yang pertama, kain di lapis yang pertama ini, sampun Bu, coba nanti saya praktekkan cara memberikan kapur barus nggih. Ini, nyun sewu, ini kita beber lagi. Monggo nyun sewu. Kita beber lagi. Nah, jadi gini ya Bu ya. Jadi sebelum ini tali sudah di bawah nggih. Kemudian sudah talinya di bagian pertama. Nah, ini dilumuri kapur barus yang sudah halus nggih. Setelah itu baru dikasih kain baju ini. Cendana, kalau ada cendana enggak ada juga enggak apa-apa, tapi yang penting itu kapur barusnya. Nggih, kemudian dikasih bunga Bu. Jangan Bu, jangan. Nanti bunganya itu akan busuk di sini Bu. Ya, kasihan. Nah, setelah itu baru kita gelar di lapis kedua. Nah, ini kan untuk jubahnya tadi nggih. Nah, jubahnya ini boleh dikasih kapur barus boleh tipis-tipis. Nah, yang di sini jangan. Yang nempel ke tubuh jangan dikasih kapur barus. Oh ini.
Ya, ini sudah tidak boleh Bu, ya jangan dikasih kapur barus. Misalkan pihak keluarga minta memaksa untuk diberi kembang bagaimana? Ibu memberikan penjelasan Ibu, kembang itu kan sesuatu yang basah. Nanti kalau ini nanti justru tambah kotor kain kafannya. Ibu menghendaki jenazah itu kotor pada saat di dalam kubur ataukah jenazah itu masih bersih. Nah, ini sudah tidak boleh dikasih kapur barus nggih. Nah, iya busuk kan Bu, busuk. Oh kering, apalagi musim hujan ya Bu ya. Itu ya, jadi ini caranya kemudian ditutup seperti tadi. Nggih, ngeten nggih. Dan jenazahnya ditaruh di atas, terus jenazahnya dilumuri minyak wangi. Nggih, yang tadi. Mau sampun. Waalaikumsalam. Sampun nggih. Matur suwun lho nggih Bu. Nggih, sampun nggih. Terus pundi Pak Heru, mungkin ada yang perempuan ada 5 lapis nggih. Kalau perempuan itu biasanya kalau talinya dulu. Tali itu minimal 3, maksimal 5, boleh 7 kalau dibawa ke luar negeri. Ini yang kecil-kecil di atas. Ya. Nah, ini tengah nggih, Bu. Nah, ini ada 1 2 3 4 5. Nggih, sampun ini disimpan aja. Nggih. Boleh, Bu. Yang enggak boleh itu kan kain ihram. Nah, boleh Bu, ini saya jahit. Ya, ini sudah jahitan nggih. Ini 2 kain. Nah, ini nggih. Kemudian yang kedua, ini lapis pertama nggih. Berapa tali Ustazah? 3 minimal, ya pokoknya ganjil, ya. Tapi kalau mamanya mau dibawa ke luar negeri, mamanya ya 7 nggak apa-apa. Pokoknya ganjil Bu. Ini untuk Untuk lapis kedua ya. Ini pakai jubah. Nah ini kepalanya di sini nggih, agak ke sini. Nah ini nanti naruhnya begini Bu. Nih. Kemudian lapis ketiganya ini jaritnya. Ini baju kurungnya. Nah, ini yang ini aja saya taruh di. Ini kan baju kurungnya agak pendek nggih. Nggih enggak apa-apa, ini saya ginikan supaya rapi nanti ini yang di depan. Nah, ini pas kepala nggih. Nah, nggih pas kepala. Kemudian ini jaritnya. Jaritnya nggih. Lapis 4 5. Nah, jilbabnya. Nah ini Ibu boleh pakai jilbab yang dibuat dari begini ya. Nah boleh ya. Jadi diseret begini nggih. Nah. Tapi kalau umpamanya Ibu punya jilbab saya tadi bawa. Kalau umpamanya Ibu punya jilbab gini dibawakan monggo enggak apa-apa. Nah ini akan lebih cantik ya. Ya monggo. Ini monggo. Atau mungkin Ibu dulu waktu haji, waktu umroh masih punya kerudungnya yang ini disimpan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Monggo nanti Ibu pakai kerudung yang mana monggo. Nah, monggo Ibu ini sudah siap? Kaisa.
ketemu akeh lho. Ya apa? Kurang kesini. Kurang ulon. Kurang kanan. Ulon. Nggih. Jenazah wis. Jenazah wis siap. Ini sini dulu ya Bu ya, jilbabnya dulu. Jilbabnya dulu. Nah, kalau gini kan enak ya Bu ya. Posisi gini enggak ditutup ya angkote. Kenapa? Oh iya tadi itu masih di kainnya tadi. Ya. Masih tetap nggih Bu, masih tetap ditutupi. Jadi ditutup gini biar jadi. Nggih. Semua. Nggih. Kan diketok ya. Loh kok kurang anu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kerudungnya ibu sendiri kan besar, nah cantik ya. Nah setelah ini kemudian Ini enggak tahu sarungnya. kenapa? Sarungnya itu. Iya nanti ini bu. Nah ini. Ini Belum ini. Bungkus itu. Ini. Ini baru ditarik. Ya. Loh, ini tadi kan belum. Ini belum dijawab ibu. Tadi sudah talinya. Ini loh belum dijarit. Nah ini jaritnya. Ini jaritnya bu kanan dulu, gimana yang kiri nggih. Sampai kaki apa enggak? Nggih, sampun ngeten mawon, sak cekape mawon. Cara bungkusnya dari kanan ya Ustaz? Nggih, dari kanan. Nah, ini caranya bagaimana? Ini yang bawah dulu Bu nggih. Yang bawah dulu, yang kanan dimasukkan. Supaya rapi. Nah, ini dimasukkan ke sini. Yang kanan. Kemudian yang kiri. Yang kiri dulu. Sekarang yang kanan nggih, masih yang kanan. Nah, bentar. Sekarang yang kiri yang atas dimasukkan dulu. Nah, yang bawah dulu. Nah, kemudian Enggak usah nginceng. ampun nggih. Nah, sekarang lapis berikutnya. Nggih. 5 sama jilbabnya, Bu. Nah, ini yang atas dulu, Bu. Yang atas kanan dulu. Yang kanan dulu nggih. Kenapa Bu? Apa nih? Boleh, tidak apa-apa sebentar. Yang bawah dulu, kemudian baru yang atas. Oke, yang bawah dulu. Yang bawah, yang kanan supaya rapi. Nah, kemudian yang atas. Ah, oke. Nah, monggo sekarang yang kiri. Sampun nggih. Sekarang yang terakhir. Nah ini yang terakhir. Kanan dulu. Nah, dilanjutkan masuk dulu, nggih. Dan yang ini. Kanan dulu, sekarang kan yang kiri, nggih. Jangan dipocong dulu Bu, kasihan. Aja ditutup. Nah, ini. Nah, kemudian ditarik gitu. Nih, yang saya dari. Nah, ya, dirapikan, nggih. Dirapikan. Nah, kemudian diikat. Yang tengah dulu enggak apa-apa, sebelah kiri Bu ngikatnya. Nggih, Di bawah tangan sebelah ya? kiri nggih. Di bawahnya tangan. Boleh di bawah tangan, boleh di tengah tangan, boleh. Nggih, di atas boleh. Nanti kan di sini ada lagi. Ada 2. Oh enggak ada ya. Kalau enggak ada agak naik aja Bu. Atas aja. Nggih, supaya enggak lepas. Agak naik. Nah, di sini Bu, yang sewu. Oke.
Kemudian ini agak naik. Sebelah kiri Bu. Oh, nanti sebelah kiri ya? Nggih. Tengah ya? Kenapa ndak boleh? Sebelah kiri. Karena kan nanti dimiringkan ke kanan terus dilepas. 1, 2, 3 di sini. Ya makanya tadi itu kan sini, sini, sini sebenarnya. Jadi sini ada. Ya 3. Tapi kalau ini di sini, kemudian sini Bu. Amin. Ini Bu, dirapikan. Ini Bu ditarik. Kiri coba sebelah kiri. Tali wangsul nggih. Nah, setelah ini baru Ibu jenazah itu dipakai bedak juga enggak apa-apa, tapi enggak usah di make api. Enggak juga enggak apa-apa, karena apa? Kita menghadap kepada Allah itu lahir natural, kembali juga harus natural. Nggih. Sampun Sesuatu. Nah, nanti begini Bu, terus ditutupi jarit nggih Bu. Jaritnya sudah bukaan tadi mana Bu biar enggak? Oh, ini buka jarit saya nggih. Ini yang bersih. Kita anggap ini jarit baru nggih Bu. Nah, ditutupi. Terus kalau belum mau belum di bawah belum disolati, dibuka sini enggak apa-apa, tapi dikasih itu kain transparan. Iya, enggak apa-apa. Ya, dikasih penutup. Suatu-suatu ada yang mau ketinggian. Iya, jadi tidak buka. Nah, nanti baru setelah mau disolatkan baru ditali. Nggih, ngoten nggih ditali ngeten. Nyun sewu Bu. Nah, nggih sampun nggih ngertos nggih cara nah sampun sakaken Ibuke. Nggih, ngoten. Nah, mantun ngeten kan disolati Bu. Nah, kalau disolatkan apakah kita pakai praktek sholat ataukah cukup saya memberitahu saja? Jadi praktek sholatnya kalau yang perempuan jenazahnya perempuan, imamnya berada di perut. Nggih. Terus kalau oh nggih. Praktek. Saya di sini. Nggih, saya di sini ya. Ibu-ibu di sini semua. Ya. Ya, kita praktekkan ya. Nggih, monggo Ibu kita bagi 3 soft. 3 soft nggih. 3 soft. Imam sendiri kemudian ya 3 soft. Nggih, 3 soft. Di belakang ada lagi. Mepet aja enggak apa-apa, Bu. Harus ganjil apa bagaimana? Iya ganjil. Oh barisnya enggak, ke belakangnya 3. Ganjil, ke belakangnya ganjil. Imam tidak dihitung. Imam tidak dihitung. Nggih. Ya, nggih 3. Imam tidak dihitung. Oh, emang Nggih. kalau lebih dari 3. Ya 5. Agak maju. Iya, makanya kalau di masjid itu gini, Bapak-bapak ini barisannya berapa baris? Oh 4 Bu, berarti Ibu hanya membuat 1 barisan. Tapi kalau Bapak-bapak 3 baris Bu, oh kita membuat 2 barisan. Gitu. Nggih. Nggih. 3 soft nggih, 3 soft nggih, 3 baris nggih, 3 soft nggih. 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 Kemudian kita ini ya Bu ya, baca Allahu Akbar ya. Ini takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita takbir lagi Allahu Akbar, membaca sholawat, kemudian kita takbir lagi Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya sampai waqihi fitnatal qabri wa adabah. Nggih. Wa adaban nar boleh, wa adabah boleh. Nanti saya jelaskan. Setelah itu kemudian takbir lagi keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara sholat. Nanti saya jelaskan ada beberapa nggih Bu nggih, monggo. Ampun. Ya, jadi
Kemudian kan sambil ditutupi, kita sambil ngerokok itu di anu sama, nggih. Makanya tapi minyak wanginya tidak ada alkoholnya, Bu. Ya. Halo. Ya, tapi wangi yang siap. Kan bilang gitu. Ya, makanya nanti dari tim jenazah itu punya siap menyiapkan. Kita menyiapkan ya Bu ya. Nggih. Tadi Pak Sore sudah ngasih tahu. Kita menyiapkan. Kalau memang tidak mengeluarkan cairan, meskipun tidak pendarahan, kalau toh tidak pendarahan, tidak perlu pakai pampers. Kalau pakai pampers itu ketika mengeluarkan cairan. Hidung juga, iya, tidak perlu, iya, tidak perlu. Yang kapas gini ya ditutupan gini. Tidak boleh. Jadi, iya, jadi posisi orang itu tidak mengeluarkan cairan di seluruh lubang-lubang tubuhnya, tidak perlu dikasih kapas. Ya. Jadi kapas itu untuk menutup luka atau lubang yang mengeluarkan cairan, apalagi mengeluarkan darah maka perlu Nah, Bu, bagaimana kalau ya tadi kan ada yang tanya, Nik Dan, itu dikasih ini loh Bu, daun sirih. Daun sirih. Iya, daun sirih. Ibu ingat waktu kecil mimisen itu kan dikasih daun sirih itu kan? Iya. Jadi kemarin tuh saya ada pertanyaan seperti itu, ternyata pakai daun sirih. Itu bisa mampet gitu. Ya. Jadi, tapi insya Allah mudah-mudahan jenazah yang kita rawat adalah orang-orang baik-baik semua. Tidak ada masalah yang membuat kita itu merasa bersalah. Gitu nggih Bu nggih. Kita merasa bersalah itu gini. Kita dosi tapi kok ngono ya kok pas aku sing salah. Nah, itu loh, jangan sampai kita itu merasa bersalah. Tapi alhamdulillah setiap ada orang yang meninggal kemudian saya itu memandikan bersama tim kami, itu ibu-ibu itu sudah bilang, "Ya Allah, Bu, dulu ibu saya itu meninggal di sana di Sidoarjo gitu. Gak segitu, Bu, memandikannya itu pokoknya yang ngeri ki nang wis diudoni gitu." Nah, ini kan enggak boleh, Bu. Itu akhlak ya, Bu ya. Akhlak kita bagaimana kita itu merawat jenazah begitu. Nggih. Ada lagi yang ditanyakan sambil kita lipat nggih? Oh, biasa jenengan tanglet. Kau sih bener. Sudah. Nggih. Betul. Wah, nggih. Enggak pakai itu sudah untuk semuanya. Nggih. Bu, ini beli ya? Bikin, Bu. Bikin jadi kain ini saya jahit gitu. Nggih. Tapi kalau biasa disuwek-suwek kita kan Enggak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa. Jahit kesuwen. Ini kan untuk Enggak, karena ini kalau ini enggak saya gini kan kalau praktek kan brodol semua. Nah, nggih. Mas Ustazah, misalkan tadi ada Pokoknya aja rumput Jepang loh, Bu. Mbak Evi, itu kalau yang bawa kain yang belum digunting ya. Kalau yang kainnya belum digunting. Iya. Kan ini 2 lembar. Itu berapa meter sana sini? Diukur jenazahnya, Bu. Jadi jenazahnya yang saya Bu, ini saya coba bagaimana cara memotongnya nggih. Dan Kalau nggak disambung gini kan juga nggak apa-apa, Bu. enggak kan ada 4 takbir ya. Ada yang takbir pertama itu membaca Al-Fatihah dan sholawat. Ada yang begitu. Tapi enggak apa-apa, sholawat sendiri, Fatihah sendiri, sholawat sendiri juga enggak apa-apa. Kalau kita lihat di Mekah atau di Madinah, biasanya itu takbir ketiga itu doane kuwabe diwaca sehingga panjang ya. Saya kan pernah itu mendengar semua, jadi Allahumma firli hayyina wa mayyitina itu juga dibaca. Kemudian Allahumma firlana, Allahumma la tahrimna juga dibaca pada saat itu. Kemudian ketika di takbir yang terakhir Allahu Akbar itu hanya salam saja. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan di sana salamnya hanya 1. Nggih, ngaten nggih Bu nggih. Jadi Ibu memahaminya ketika di masjid itu ada yang imam sholat, maka Ibu ndak usah bingung. Ya. Jadi yang penting ada Fatihah, ada sholawat, ada doa untuk jenazah. Kemudian kita salam. Kemudian kalau ada bayi itu doanya beda.
apa ya, Allahumma ja'al lana salafan wa faraton. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan pengganti dari, kan memang anak bayi kan butuh mamanya. Kalau ada orang tua yang kadang-kadang itu kan sudah berapa tahun tidak punya anak, ternyata punya anak kok meninggal, itu kan apa ya, shocknya bukan main ya Bu ya. Nah ini bagaimana kita itu juga memberikan penjelasan kepada, jadi kalau jenazah ibu, kalau takziah ibu jangan malah takok, Bu penyakitnya apa ya Bu ya, oh tambah menderita nanti. Ibu ini sudah diberikan surga oleh Allah. Jadi putri ibu atau putra ibu yang sekarang meninggal itu nanti akan menjemput ibu di surga. Oh, itu masya Allah, dia akan senang sekali. Tapi kalau ibu malah tambah, ya Allah Bu, ya nunggu suwi ya Bu, ya lah kok aduh masya Allah Bu, itu tambah, itu jenenge takziah tapi mendawa menambah masalah, nggih. Nah itu. Kenapa? Nggih, monggo. Sampun. Kalau yang meninggal itu